shift pertama gagal, misalnya pengalamannya kurang menyenangkan. Terus dari shift berikutnya juga misalnya diselingkuhin gitu, kita ngerasa kalau kayaknya aku cemas nih untuk memulai hubungan yang baru. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Angkat Bicara. Dan kali ini kita kedatangan narasumber spesial yang adalah salah satu psikolog dari Bicarakan.id. Dan namanya adalah Evi Anamisti. Atau biasanya disebut Evi ya. Jadi kalau misalnya kalian mau konseling, kalian bisa hubungi Bicarakan.id mau konseling dengan Kak Evi gitu ya. By the way Kak Evi, aku mau tanya nih. Untuk spesialisasinya Kak Evi itu apa sih di psikologi? Kalau spesialisasinya kebetulan nih topik yang kita mau bahas hari ini nih tentang kecemasan. Oke. Tapi juga bisa ada tentang relationship, bisa dari anak-anak, orang tua, remaja sama dewasa. Wow. Gitu sih. Wow, oke tentang anxiety. Ngomong-ngomong tentang anxiety, kita langsung aja masuk ke topik ya, topik pembicaraan. Oke. Jadi Kak Evi, aku tuh waktu kita mempersiapkan podcast ini, aku research tentang anxiety tentunya gitu, karena Kak Evi sendiri memang kepingin untuk ngomong tentang anxiety kan. Lalu aku menemukan bahwa banyak banget kasus anxiety yang terjadi di dunia ini gitu. Di Indonesia juga banyak. Dan aku tanya psikolog-psikolog lain gitu, ternyata mereka juga banyak loh yang nanganin kasus anxiety gitu, orang dengan kecemasan gitu. Nah, mungkin diperparah lagi dengan pandemi COVID-19, di mana orang-orang itu kayak I don't know ya, tapi kecemasan itu meningkat, sadar apa nggak sadar gitu. Dan aku sendiri pernah secara personal, jadi aku cerita ya, secara personal aku pernah ada di tol gitu, terus waktu di tol di jalan itu ada mobil depanku tuh tiba-tiba dia kayak oleng gitu. Habis itu dia berhenti di pinggir dan aku khawatir gitu karena memang mencurigakan kan. Akhirnya aku ikut berhenti dan ketika aku lihat beneran ada seorang perempuan gitu keluar, terus dia kayak nepuk dadanya gitu sambil lompat-lompat, terus dia gini-gini tangannya, terus dia kayak nangis gitu. Aku keluar, aku tanya, "Mbak kenapa? Nggak apa-apa?" gitu. Aku pikir dia kayak sakit jantung atau asma atau apa, ternyata dia jawab gini dong, iya aku pengidap anxiety disorder. Nah, yang aku mau tanyakan ke Kak Evi sekarang, kan semua orang ngalamin cemas ya, aku pun ngalamin cemas gitu loh. Aku pun juga. Iya kan, Kak Evi juga ngalamin cemas kan, ini kameramennya juga ngalamin cemas gitu, kayak kita semua ngalamin cemas as a human gitu. Tapi apa yang membuat cemas itu berbeda dengan anxiety disorder gitu? Kayak what is the difference? Oke. Nah mungkin aku cerita dikit kali ya tentang dari pengalaman aku, atau mungkin bawa dikit nih sebelum kita bahas soal anxiety sama anxious sama anxiety disorder gitu ya. Nah ketika aku praktek sebagai psikolog, kan aku menemui berbagai macam klien ya, atau dibicarakan ini berarti pembicara gitu. Dan masalahnya berbeda-beda gitu, artinya mungkin ada yang mirip tapi nggak pernah ada yang sama karena kan masalahnya selalu unik. Nah setiap ada pembicara yang datang ke aku biasanya selalu tanya tuh, ini pengalaman pertama kali datang ke psikolog atau sebelumnya udah pernah gitu. Dan rata-rata kayak sebagian besar sih baru pertama kali datang ke psikolog gitu ya. Kayak tadi juga ya, tadi sempat mention kalian belum pernah gitu kan untuk counseling. Nah terus aku tanya apa kira-kira nih yang membuat jadi alasan sekarang akhirnya mau ke psikolog atau dulu masih belum mau untuk datang ke psikolog. Nah jawabannya macam-macam gitu, ada yang bilang mungkin masih takut, masih ngerasa belum siap, atau ngerasa kayaknya kalau orang datang ke psikolog tuh mesti yang punya masalah atau gangguan yang besar dulu deh gitu, kayak kalau misalnya ke dokter tuh mesti yang udah batuknya tuh udah akut gitu, kalau yang masih biasa-biasa aja tuh ngapain lah ke dokter gitu. Sama kayak di psikolog mungkin kayaknya kalau misalnya perlu psikolog tuh bener-bener yang punya gangguan yang besar gitu. Nah tapi kalau misalnya balik lagi nih ngomongin anxiety, sebenarnya kalau dari pengalaman aku nih, aku gak pernah tuh ketemu klien yang misalnya punya gangguan kepribadian ganda gitu yang kayak di film-film, atau misalnya skizofrenia yang psikotik berat, itu juga lebih jarang. Justru sebagian besar orang yang datang itu karena punya anxiety atau kecemasan. Berarti bener ya yang aku bilang tadi. Gitu, artinya justru sebagian besar tuh yang mengalami kecemasan, yang mungkin seperti kita juga banyak yang mengalami gitu. Nah walaupun
nggak ini ya, nggak yang datang terus kak aku anxiety atau aku cemas gitu. Kadang-kadang ketika datang keluhannya tuh beda gitu. Jadi misalnya keluhannya tentang relationship atau mungkin tentang yang lain. Tapi ketika kita ngobrol, ketika kita gali lebih dalam, ternyata rootnya itu lebih ke anxiety gitu. Contohnya, misalnya keluhannya tentang relationship aku nih sama pacar aku. Tapi ketika coba ditanya gitu kan, hanya ngobrol lebih lama, ternyata masalahnya dia lebih ke takut kehilangan, misalnya obsesi, atau mungkin dia merasa dia nggak bisa memberikan terbaik ke pacarnya, yang itu sebenarnya bentuknya kecemasan gitu. Jadi kenapa angkanya banyak? Karena kecemasan itu bentuknya bisa jadi macam-macam gitu. Walaupun kita kalau coba gali lagi, ternyata ya masalahnya akarnya dari kecemasan gitu. Berarti yang dimaksudkan Kak Evi adalah tidak semua hal-hal yang menakutkan itu adalah cemas. Beda ya. Jadi apa sih bedanya cemas sama takut? Atau itu sebenarnya dua hal yang berkaitan atau berbeda sama sekali atau bagaimana? Nah, kalau kita tuh kadang-kadang suka ini ya, aku takut nih, aku cemas nih. Sebenarnya bedanya apa sih? Ada bedanya atau enggak dulu deh gitu. Sebenarnya takut dan cemas tuh sama atau beda. Nah, kalau ada pembicara atau ada klien aku yang kayaknya nih masalahnya lebih ke kecemasan nih, aku suka tanya tuh, tahu nggak mbak atau mas gitu, bedanya takut sama cemas gitu. Nah, terus habis itu aku juga jelasin, karena ketika kita bisa bedain keduanya ini, kita jadi dapat insight kalau oh aku tuh sekarang lagi takut, aku tuh sekarang lagi cemas, dan sebenarnya lebih banyak takut atau lebih banyak cemas sih gitu. Jadi kalau takut ini dicirikan dengan ada objek ketakutannya gitu ya, kita bisa rasain sama indera kita gitu. Contohnya nih, misalnya aku sama tadi kan lagi rekaman podcast nih, terus tiba-tiba gempa gitu kan, mana di apartemen tinggi gitu kan, terus kita pasti langsung alert kan, badannya langsung kayak gempa, terus kita langsung bereaksi, kira-kira mesti ngapain nih. Kalau reaksi biologis tuh biasanya kan kalau nge-fight, flight gitu kan, lawan atau kabur, kalau gempa ya kita kabur gitu. Nah, itu takut, karena jelas gitu, kita bisa ngerasain digoyang. Tapi kalau anxiety, itu kadang sumber ketakutannya itu kita nggak bisa lihat, atau mungkin sesuatu yang belum terjadi yang di masa depan gitu. Nah, mungkin aku kasih contoh biar kita bisa kebayang tadi, kalau fear itu misalnya ada gempa, atau misalnya lagi rekaman tiba-tiba ada binatang gitu, terus kita kaget gitu. Nah, itu mungkin takut. Tapi kalau anxiety misalnya takut gagal, atau takut kita nggak bisa ngelakuin yang terbaik waktu ujian gitu, atau takut kehilangan. Nah, hal-hal seperti itu yang kalau dibilang objeknya apa ya bingung juga kan gitu. Tapi bukan berarti kalau anxiety itu ngada-ngada aja tuh, bukan, bentuknya nggak ada gitu, berarti anxiety itu nggak ada dong, nggak juga gitu. Tapi efek yang dirasakan karena kita cemas itu valid gitu. Makanya banyak orang yang juga konsultasi karena mereka memang merasakan adanya terganggu gitu karena mengalami anxiety. Oh gitu. Tapi kalau cemas ini berarti bisa, ini permainan kata mungkin ya, apakah itu berarti sama dengan khawatir kali ya? Cemas dan khawatir itu sama ya? Ya lebih sama sih. Kayak kalau bahasa Inggris itu berarti kan kalau khawatir kan worry ya. Tapi memang biasanya kalau psikolog atau di psikologi kita pakainya anxious gitu. Nah, cuman kalau di Indonesia sendiri kita emang kebiasaan makanya takut gitu. Jadi takut sama cemas tuh kita kayak jadi satu gitu. Aku pun juga sering gitu, maksudnya kayak aku ngomongnya takut padahal tuh maksudnya cemas gitu. Nah, mungkin gak apa-apa sih, artinya bukan berarti kayak mulai sekarang bilangnya cemas ya bukan takut, maksudnya gak masalah ya. Tapi buat kita sendirinya aja gitu, untuk mengevaluasi sekarang tuh aku lagi cemas atau lagi takut gitu. Karena kalau misalnya takut, kita ini cari sumbernya gitu. Jadi sumbernya kita takut tuh apa. Nah, kalau misalnya kita cemas, cari juga kita kira-kira triggernya apa gitu. Gitu sih, biar kita bisa tahu apa sih yang bikin kita mengalami takut atau mengalami kecemasan. Oke, berarti kalau misalnya nih, kalau takut kan udah jelas nih objeknya ya. Jadi misalnya kita takut sama kecoa gitu. Ya berarti solusinya adalah kecoanya dibasmi gitu ya sama orang lain. Pokoknya ada dalam pandangannya Yotari ini ada kecoa yang bisa dipandang gitu kan, yang dalam sudut pandang kamu dari jarak pandang kamu gitu. Ya biar kamu nggak takut lagi ya. Itu mesti dipindahkan atau paling enggak kamu nggak rasain lagi di indera kamu gitu. I see. Tapi kalau misalnya cemas itu kan sesuatu yang kita nggak ada di depan mata kan. Kita takut lagi kebiasaan ya, benar-benar kebiasaan. Kita cemas akan sesuatu yang nggak ada gitu. Apakah itu berarti sama dengan overthinking ya? Akhirnya kita memikirkan
memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Tapi kita udah kepikiran misalnya nih kayak mau ujian SBM gitu, ujian akhir. Terus kita udah mikir, aduh gimana kalau nggak lulus ya, padahal belum aja ngerjain soal gitu kan, tapi udah kepikiran gimana kalau nggak lulus ya, udah panik sendiri gitu gimana. Nah mungkin itu ya overthinking. Iya. Overthinking juga bentuknya akarnya sebenarnya dari kecemasan gitu, artinya segala overthinking itu kan sebenarnya kayak segala hal tuh kita cemaskan, segala hal tuh kita pikirin gitu, jadi semua tuh kita masih value, kayaknya semua itu ada di dalam pikiran kita gitu, kayak nanti mau pakai baju apa, nanti mau pulangnya gimana, semua tuh kita pikirin, jadinya ya overthinking itu. Nah mungkin aku bahas dikit kali ya, kita kan lagi ngomongin fear sama anxiety gitu. Tadi juga aku pengen ngomongin sama stress sebenarnya gitu. Jadi anxiety ini kan kesannya kayak negatif ya, maksudnya satu hal yang negatif banget. Tapi sebenarnya tuh anxiety itu atau kecemasan ada sisi adaptifnya juga gitu. Sama halnya kayak stres. Kalau stres mungkin lebih gampang buat dibayangin kali ya. Nah, makanya aku jelasin dari stres dulu mungkin. Nah, kalau stres ini kayak kalau kita dengar kata stres itu langsung ke otak tuh kayaknya aduh gitu, ada apa tuh, kayaknya langsung negatif gitu. Tapi kalau aku baca dari penelitian sekarang terakhir ini, banyak penelitian yang pengen untuk gimana caranya kita bisa mengubah stres jadi sesuatu yang benefit buat kita gitu. Kalau dulu nih penelitiannya, kalau kita baca penelitian stres tuh kayaknya semuanya negatif gitu. Oh, stres membuat badan kita tuh nggak sehat gitu, terus juga pikirannya nggak sehat, perilakunya juga. Tapi ke belakang ini ternyata kalau stres itu kalau kita digunakan dengan optimal itu justru bikin kita jadi lebih perform gitu. Jadi kalau stresnya terlalu sedikit mungkin kita jadi bosen, jadi nggak termotivasi gitu. Tapi kalau stresnya terlalu tinggi ya kita juga tertekan, kita juga jadi overwhelmed, jadi burnout. Tapi di tengah gitu itu yang bikin kita justru paling optimal. Jadi stres itu sebenarnya ada benefitnya. Nah sama halnya sama anxiety. Sebenarnya anxiety itu adaptif loh, sebenarnya anxiety itu dibutuhkan. Kan anxiety itu mencemaskan sesuatu yang belum terjadi nih di masa depan. Anggap kalau ada orang yang sama sekali nggak punya kecemasan atau sama sekali yang dia nggak peduli sama masa depannya gitu. Jadi pokoknya gue mau enak-enak aja, gue mau tiap hari rebahan, kalau ada ujian gue nggak mau ngerjain, nggak mau kerja, pokoknya di rumah aja terus gitu. Pokoknya masa depan nggak peduli. Nah itu kan bahaya dong, maksudnya berapa hari dia udah diusir kayaknya dari rumah gitu. Nah ketika kita punya kemampuan untuk kan ada executive function ya kalau nggak salah ya. Apa itu? Bagian otak yang membuat kita jadi bisa mikirkan masa depan atau membantu kita untuk punya apa ya, punya pikiran untuk merencanakan benar-benar yang kita bisa mengelola sesuatu yang ada di masa depan gitu. Nah, kenapa kita punya kemampuan itu? Karena ya kita ketika tahu ada masa depan yang mungkin bahaya atau masa depan yang mungkin bisa terjadi, artinya kayak enroll di mata kuliah nih, berarti kan ada kemungkinan kita bisa gagal. Nah, ketika kita tahu ada kemungkinan itu, kita jadi lebih waspada, kita jadi lebih kan biar aku nggak gagal, aku mesti belajar gitu. Nah, jadinya kan adaptif kan. Jadi kita melihat kalau misalnya aku males-malesan, nanti aku nggak bisa nih lulus dengan nilai segini. Nah, makanya aku merencanakan buat ya udah plan buat belajar tadi ya, mesti merencanakan supaya nanti gak terjadi itu apa yang mungkin kita takutkan. Nah, tapi yang jadi masalah kalau si anxiety-nya itu berlebihan gitu. Jadi contohnya nih, aku bisa ngasih contoh tuh banyak soal sekolah atau kuliah gitu, karena kan rata-rata kita ini ngalamin ya gitu. Baru masuk hari pertama kuliah gitu, dia udah mikirnya kayak aduh nih gak lulus nih kayaknya gitu ya. Kan itu kejauhan ya gitu. Artinya adaptif, tapi kalau misalnya baru juga hari pertama gitu udah mikirin yang nanti mungkin beberapa bulan kemudian, ya itu jadinya nggak adaptif gitu fungsinya. Jadi malah kita ketika kelas tuh langsung pikirannya aduh susah nih nggak lulus, susah nggak lulus gitu. Kayak misalnya pernah nggak sih tadi kuliah, ada mata kuliah tuh katanya killer gitu, atau mata kuliah tuh yang kayaknya susah gitu kan, padahal nggak lulus banyak gitu. Kalau tiap kita kuliah mikirin nggak lulus ya kan jadinya kita malah nggak perform, malah kita punya ekspektasi atau overthinking tadi gitu, kalau ini mata kuliah susah gitu, ini nggak bisa nih gitu. Nah jadinya malah kita nggak bisa optimal dari mata kuliah tersebut gitu. Oh jadi intinya kalau aku boleh rangkum ya, ketika kita mencemaskan sesuatu yang terlampau jauh, yang
terlalu jauh yang tidak terjangkau, memang sesuatu yang terlalu mengada-ngada gitu, itu justru tidak akan membantu kita untuk perform. Seperti stres tadi ya, stres itu kalau misalnya dalam jangka waktu yang pasti dan apa tadi ya, hal yang distreskan itu sesuatu yang nyata gitu, dan kita tahu bahwa itu bisa membuat kita jadi antisipasi dengan sesuatu, itu justru positif. Tapi ada stres yang negatif, sama dengan, berarti stres sama anxiety ini sama ya, ada yang negatif ada yang positif, atau anxiety itu nggak ada positifnya? Biasanya sih kalau anxiety ya setahu aku sih belum ada disebutannya kayak anxiety yang positif itu apa. Kalau stress kan eustress sama distress gitu. Kalau anxiety tuh lebih ke jumlahnya aja gitu. Kalau misalnya dalam jumlah yang kecil gitu, artinya nggak yang berlebihan, itu justru membuat kita lebih waspada gitu. Jadi kita punya fungsi tadi untuk kira-kira memperkirakan apa nih yang membuat kita bisa bertahan kalau ada kondisi yang mungkin nggak baik gitu ke depannya gitu. Nah, sama halnya kayak stres tadi gitu. Jadi kalau stres, kalau dalam jumlah yang cukup gitu, dan stresnya juga bukan stres yang berkepanjangan, sebenarnya masih adaptif. Jadi kalau cemas sendiri itu berarti ketika kita mengkhawatirkan sesuatu di hidup ini yang baik jangka pendek atau panjang, itu sebenarnya berarti normal ya, bukan sesuatu yang harus kita takutkan banget. Tapi ada nggak sih kayak indikasi atau sesuatu yang membuat ketika kita cemas itu berbahaya? Jadi kayak apa tarafnya sampai kita bisa bilang anxiety-nya itu udah berlebihan gitu. Oke. Ya, sama kayak stres tadi kan, sebenarnya kalau dalam jumlah yang optimal itu wajar gitu, dan kita juga tadi sempat bahas kalau nggak ada kan orang yang nggak ada stres sama sekali gitu. Artinya mau sebagaimanapun dia mencoba untuk menata hidupnya supaya nggak stres, pasti ada aja gitu hal yang bikin dia stres. Kayak misalnya mau jalan udah berangkat, udah mau telat kunci mobil nggak ketemu, atau pas lagi di jalan macet lah, pasti ada aja hal-hal kecil yang bikin stres. Nah, sama halnya kayak anxiety atau kecemasan, mau kita menjaga tapi kayak ada hal yang mungkin bikin kita cemas gitu. Nah, tapi kita perlu tahu nih kira-kira kecemasan atau anxious itu sama anxiety disorder tuh sama atau enggak gitu. Nah, sama kayak stres tuh sebenarnya ya kalau mau ujian atau misalnya ada mau presentasi, kita stres, kita deg-degan, tapi setelah presentasinya, setelah ujiannya kan kita balik lagi ke normal kan. Artinya stresnya itu dalam jangka waktu pendek dan udah bisa diatasi. Nah, tapi kalau misalnya stresnya dalam jumlah besar atau misalnya dalam jangka panjang, kayak misalnya kita berada pada hubungan yang toksik gitu, nah itu kan nggak selesai stresnya. Nanti lama-lama dia jadi burnout, dia jadi mengembangkan mungkin gangguan psikologis karena dia stresnya nggak selesaikan. Nah, sama halnya kayak anxiety. Jadi kalau anxiety terus masalahnya mungkin nggak selesai, berkepanjangan, atau mungkin nambah-nambah dari satu masalah, jadi masalahnya makin berkembang jadi banyak. Nah, lama-lama anxiety-nya itu bisa berkembang jadi anxiety disorder gitu. Tapi anxiety disorder itu juga bentuknya macam-macam sih gitu. Tapi bukan berarti kalau kita cemas atau orangnya pencemas langsung jadi aku punya gangguan nih gitu. Jadi kalau aku sih menyarankannya untuk nggak buru-buru deh ngasih label ke diri sendiri gitu, karena kita jadi udah ada labelnya gitu, kayak aku kayak gini karena aku punya anxiety disorder. Padahal sebenarnya si anxiety disorder pun kalau misalnya kita nih di diagnosa anxiety disorder, bukan berarti kita selamanya itu ya udah aku orang dengan anxiety disorder, enggak juga gitu. Kalau misalnya kita mendapatkan treatment, ya kita bisa mengurangi si anxiety-nya itu dan udah nggak jadi disorder lagi, karena kan udah nggak ganggu lagi gitu. Berarti kalau bisa aku coba berpikir ya, kalau anxiety disorder ini bukan sesuatu yang ini ya genetik, atau justru itu genetik, jadi kayak keturunan gitu. Jadi kayak orang tua kita misalnya punya anxiety disorder, anak-anaknya pasti punya gitu. Atau anxiety disorder ini terbentuk karena adanya faktor lingkungan dan apapun itu. Bisa Kak Evi jelasin nggak? Kenapa belum bingung? Ya, jadi apa yang menyebabkan kali ya kita bisa anxiety, atau orang kenapa sih bisa mengalami anxiety disorder? Jadi memang tadi juga udah sempat mention nih, ada faktor genetik. Artinya bukan berarti gini ya, aku terlahir dengan anxiety disorder tuh nggak ada gitu. Jadi genetiknya itu lebih ke kerentanan. Jadi orang yang lebih rentan untuk mengalami mungkin hal-hal yang kalau misalnya dia kena hal yang pressuring, atau mungkin kehidupannya tuh kayaknya ada
dapat masalah besar itu lebih rentan untuk dia stres. Orang lebih rentan stres gitu. Nah, ada orang yang mungkin lebih resilient. Nah, tapi bukan berarti orang yang lebih rentan stres itu atau lebih rentan anxiety itu dia nggak bisa manage anxiety-nya. Jadi punya kesempatan yang sama dengan orang yang punya kerentanan pun gitu ya, orang yang rentan dan orang yang punya resilient pun punya kesempatan yang sama untuk manage anxiety-nya dia gitu. Itu sih kalau itu dari genetik. Tapi juga ada pengaruhnya dari pengalaman masa lalu atau mungkin pengalaman saat ini gitu. Kayak misalnya kita ujian nih gitu, misalnya ulangan pertama remet, ulangan kedua remet, terus mau ulangan ketiga kita jadi punya kecemasan kan karena pengalaman terdahulunya nggak menyenangkan nih gitu. Nanti jangan-jangan remet lagi, atau jangan-jangan aku nggak bisa nih di ulangan berikutnya. Atau misalnya relationship pertama gagal, misalnya pengalamannya kurang menyenangkan, terus relationship berikutnya juga misalnya diselingkuhin gitu, kita merasa kalau kayaknya aku cemas nih untuk memulai hubungan yang baru kayak gitu karena ada pengalaman di masa lalu gitu. Berarti bisa lebih di namanya trauma ya? Ya bisa kayak gitu. Trauma ya. Jadi kayak trauma ini bisa menyebabkan kita anxious berarti, mengalami kecemasan. Berarti kalau misalnya boleh Kak Evi kasih tahu, ada nggak sih cara-cara tertentu untuk kita ini bisa mencegah gitu loh, mencegah supaya kita ini tidak cemas berlebih. Amin, kayak cemas yang normal aja gitu, bukan cemas yang tiba-tiba sampai bikin kita nggak enak badan mungkin atau sampai kita ini parah gitu. Gimana sih? Ada nggak sih cara-caranya? Ya, artinya gini, orang dengan cemas itu kan wajar ya, artinya kita sehari-hari ada hal yang mungkin membuat kita cemas. Nah, tapi ada orang yang cemasnya itu udah nggak bisa dikontrol lagi, cemasnya itu udah benar-benar mengganggu fungsinya dia sampai menjadi anxiety disorder. Nah, cuman beda. Jadi artinya aku juga sering tuh kadang-kadang menerima konsultasi kayak, jadi aku diagnosanya apa nih, atau aku jadi punya disorder ya gitu. Nah, belum tentu sampai disorder. Nah, untuk disorder ini pun biasanya kalau psikolog itu pasti ada serangkaian tes, atau mungkin kita juga akan interview atau garingnya juga lebih dalam untuk bisa lebih tahu kalau oh ini dapat diagnosa apa gitu. Jadi bukan kayak to-do list ya, kita ngelihat dari diagnosa psikolog gitu, kita misalnya cari di Google anxiety itu gejalanya apa aja, simptomnya, terus kita ini gue gitu. Bukan kayak ngetik to-do list doang, tapi kita tuh ada serangkaian hal yang kita lakukan untuk kita bisa yakin kalau ini tuh disorder sampai disorder atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya sudah sampai disorder ya tentunya perlu dapat penanganan yang lebih intens, yang perlu datang ke profesional, terutama misalnya psikiater atau psikolog klinis seperti itu. Nah, tapi mungkin aku mau juga ngasih saran ke orang-orang yang mengalami anxiety-nya itu masih dalam posisinya agak rendah atau mungkin menengah gitu ya, kayak kita sehari-hari lah gitu. Sehari-hari juga pasti ada yang kita cemasin kan, tapi mungkin kita masih punya capacity untuk kita manage anxiety kita. Tapi kalau misalnya ada hal yang mungkin bisa ngebantu, bakal lebih baik dong, jadi kita bisa memanage hidup kita dengan lebih oke lah. Nah, anxiety ini kan sebenarnya dari pikiran kan, namanya dari pikiran tuh kita nggak bisa baca atau kita nggak bisa tahu gitu. Boro-boro kita mau baca pikiran orang gitu, baca pikiran kita sendiri aja kadang nggak ngerti kan. Jadi karena sumbernya dari pikiran yang kita juga nggak tahu itu bentuknya seperti apa, aku bisa menyarankannya untuk kita coba keluarin isi pikirannya. Caranya gimana gitu? Kalau misalnya ada orang yang mungkin kita anggap kita kenal dan kita percaya, aku juga rekomen untuk bisa cerita gitu. Nah, ceritanya ini bukan nggak harus bisa dapat saran, oh berarti lu harus gini gitu, tapi lebih ke dengan kita menyampaikan dari isi pikiran kita mengeluarkan itu dalam kata-kata gitu, kayak jadi aku tuh cemasnya apa, aku tuh lagi punya masalah apa, itu juga udah ngebantu gitu. Karena suatu hal yang abstrak ketika kita keluarin dan kita kasih value gitu, apa sih sebenarnya yang bikin aku cemas, itu udah ngebuat kita oh ternyata aku punya masalah ini tuh. Dengan kita dapat insight itu aja tuh udah sangat membantu gitu. Nah, kalau misalnya kayaknya masalah ini nih aku masih belum berani nih untuk ceritain ke orang lain, atau kayaknya aku ngerasa masalah ini kayaknya agak private gitu. Nah, boleh kalau misalnya mau coba dituliskan atau mungkin mau divisualisasikan dalam bentuk gambar. Nah, tapi sekali lagi namanya dituliskan atau dalam bentuk gambar itu tuh kita nggak nilai gitu, artinya ini bukan dinilai ya, mau gambarnya kita nggak ngerti itu gambar apa,
atau mau tulisannya kita juga nggak tahu tentang apa gitu, itu nggak masalah. Artinya ya udah gitu, ini kan kita mau mengekspresikan, kita mau menyalurkan apa yang jadi kegelisahan kita gitu. Nanti setelahnya mau dibuang ya silahkan gitu. Artinya ini cuma bantu di saat itu aja. Karena kan biasanya anxiety itu juga suka munculnya malam-malam nih gitu. Kayak misalnya nggak bisa tidur gitu kan, mau tidur, nggak bisa tidur, malah mikirnya macam-macam gitu. Nah jadi kan kebetulan kan bicarakan belum buka 24 jam ya, jadi kita maksudnya psikolog juga tidur gitu kan. Terus kita mau nelfon temen juga kan nggak enak mungkin malam-malam. Ya udah mungkin untuk pertolongan pertamanya kita coba deh gitu, salurin aja daripada dipikirin di otak doang. Kita coba untuk tulisin atau mungkin digambar gitu. Nah itu akan membantu sih untuk kita cari tahu sebenarnya kita tuh lagi ngalamin apa. Dan kalau misalnya kita kecemasan tadi kan ini ya apa sesuatu yang abstrak yang kita nggak ada bentuknya. Nah ketika kita udah tahu bentuknya apa, nyari solusinya akan lebih gampang gitu. Sama kayak takut nih, kalau aku takut gitu, tapi nggak tahu takut apa, itu kan kita juga bingung kan cara ngebantunya gimana. Nah tapi kalau kita udah tahu apa yang sebenarnya jadi sumber ketakutan atau kecemasan kita, nanti nyari solusinya bakal lebih gampang. Jadi sebelum nyari solusi, kalau aku sih biasanya cari dulu sumbernya itu sebenarnya dari mana, triggernya kayak gitu. Nah selain tadi bercerita ke orang lain, lalu juga menulis atau menggambar, aku juga menyarankan untuk coba mindfulness atau meditasi gitu. Nah kayaknya sekarang lagi lumayan ngetren juga nih gitu ya, orang banyak yang mencoba meditasi atau mencoba untuk lebih mindful. Kan prinsip mindfulness itu kan here and now ya, artinya sekarang. Jadi kita mikirkan yang apa yang sekarang dan apa sensasi yang kita rasain gitu, perasaan dan pikiran kita sekarang. Nah kebetulan kalau anxiety ini kan masa depan nih gitu, jauh. Jadi kita tariklah bawa ke sekarang. Nah pikirin apa yang memang jadi masalah yang ada sekarang aja gitu. Jadi cemaskan apa yang memang terjadi sekarang. Nanti misalnya tadi ya kalau ujian, ya udah cemasnya nanti aja, atau nanti sebelum ujian juga pasti cemas gitu, daripada dari sekarang cemasnya mending nanti gitu. Kayak cerita yang tadi ya, kayak baru masuk kelas pertama udah cemas karena takut nggak lulus gitu, nanti aja mikirinnya, ada saatnya gitu. Jadi cemaskan apa yang bisa dicemaskan ya sekarang dulu aja, yang terdekat gitu. Nah aku pengen ini share apa ya, kayak short story yang aku pernah nonton di YouTube gitu. Ya paling nggak tahu udah pernah nonton atau belum. Judulnya itu 10 meter. Pernah dengar nggak atau pernah nonton nggak? Karya lokal ya, Indonesia? Ya social Indonesia. Janji Lawrence. Nah, jadi ini juga aku di-share dari teman aku nih gitu. Menurut aku kayaknya lumayan cocok sama pembahasan kita hari ini. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau nonton gitu ya, short story-nya boleh. Jadi short story ini tuh dibuat pada masa pandemi. Nah kita ngomongin kecemasan itu kan kayaknya identik juga sama pandemi ya. Kan waktu pandemi banyak perubahan gitu, banyak perubahan. Cemasnya kenapa? Karena banyak berubah gitu. Jadi kondisi kita tuh yang tadinya aman-amannya tadi seimbang tuh kayak tergoyahkan gitu ya. Dari segi kerjaan tadinya ke kantor, sekarang di rumah. Tadinya mungkin gajinya full jadi ada pengurangan. Dari relasi juga jadi ketemu sama orang tua terus di rumah, mungkin jadi sering berantem gitu. Artinya banyak hal yang berubah yang kita perlu adaptasi. Nah film si 10 meter itu mengambil latar atau mungkin apa sih yang orang-orang rasain waktu pandemi gitu ya. Mungkin karena ini udah setahun yang lalu gitu ya, nggak tahu sekarang masih relate atau enggak, tapi kayaknya masih juga lah ya gitu. Kalau misalnya ada yang mau nonton silahkan gitu ya, tapi kalau misalnya mau dengerin di sini mungkin agak spoiler dikit gitu ya, mungkin bisa di skip 30 detik ya kalau nggak mau spoiler. Jadi di situ ada diceritain kalau hidup tuh kayak kita lagi bawa mobil gitu, lagi nyetir mobil. Ya tadi bisa nyetir nggak? Bisa ya, jadi bisa ngebayangin gitu kayak atau kalau kan jalan kaki deh gitu, atau jalan ketir, pokoknya kita di jalan gitu. Nah bayangin misalnya udah malam nih, udah gelap, atau misalnya lagi hujan gitu, jadi kan sepanjang jalan gelap tuh. Kita mungkin dengan bantuan lampu mobil itu cuma bisa ngelihat ke depan kayak 10 meter. Nah mau gimana pun gitu, kita mau coba ngelihat kayak kita majuin badan kita atau gimana, kita cuma bisa dapat jarak itu 10 meter itu gitu. Nah di situ disampaikan ya udahlah, gimana kita berusaha yang terbaik aja di 10 meter yang bisa kita lihat gitu. Sama seperti nyetir, ya udah kita cuma punya pandangan 10 meter, ya kita fokus di situ gitu. Sama kayak anxiety gitu. Nah kita kecemasannya tuh banyak, tapi fokusnya sama yang deket dulu aja deh gitu.
di area 10 meter tadi. Nah nanti kan lama-lama mobilnya maju kan, ya udah nanti ada hal lain yang mungkin bisa jadi posisinya di masa depan gitu. Nah sama halnya kayak misalnya lagi hamil nih, kalau lagi hamil itu kan 9 bulan gitu, kita cemas kayak nanti aku bisa jadi ibu yang baik atau enggak ya untuk anak aku, kira-kira nanti persalinannya lancar atau enggak. Tapi kan itu masih 9 bulan lagi gitu, artinya ya udah fokus sama di bulan-bulan ini dulu aja, yaitu menjaga kesehatan. Nanti bisa mencemaskannya ya ketika udah deket gitu, artinya apa yang mungkin bisa kita taruh nanti kita fokus pada penglihatannya kita dulu aja di 10 meter tadi gitu. Mungkin aku mau nambahin dikit dari filmnya gitu, kayak kalau itu kan tadi sampai di situ ya, cuman kita punya pandangan 10 meter, tapi yang penting kita jalan sih walaupun pelan ya, karena kalau misalnya kalau pelan-pelan pun tetap nyampe gitu, walaupun 10 meter dan speednya mungkin pelan. Karena kalau misalnya kita nggak jalan ya makan di situ-situ aja, anxiety-nya juga nggak akan hilang gitu. Jadi menurut aku anxiety itu wajar banget gitu, dan kita bisa coba beberapa cara-caranya, tips-tipsnya untuk mengelola anxiety kita supaya kita juga hidupnya jadi lebih gampang gitu. Nah mungkin aku setelah ini kayak sharing tentang meditasi gitu ya, karena kan banyak nih orang-orang yang pengen belajar meditasi. Jadi kak aku tuh aku sendiri juga belajar gitu, artinya meditasi itu kita mesti langganan di aplikasi gitu ya, atau gimana sih caranya buat pemula gitu. Kalau ada yang mau langganan silahkan, tapi biasanya kalau langganan itu kan berbayar gitu. Kalau misalnya budgetnya terbatas atau ngerasa belum pengen untuk komitmen yang lebih tinggi gitu, boleh cari kalau ada sumber yang bisa terpercaya nih, kayak panduan meditasi misalnya di YouTube atau mungkin di internet yang kayaknya sumbernya bisa reliable lah. Atau kalau misalnya lebih simple gitu kan, sebenarnya meditasi itu lebih ke kita fokus sama pernapasan, kita coba untuk nggak memikirkan apapun gitu, artinya kita benar-benar fokus sama diri kita saat itu, sensasi kita saat itu. Pasang aja di handphone kayak misalnya timer 10 menit gitu, jadi benar-benar nggak usah pakai aplikasi apapun, ya udah gitu 10 menit terus kita taruh handphonenya, pas timernya bunyi ya udah kita bisa lanjutin kegiatan yang lain kayak gitu. Jadi nggak perlu yang ribet-ribet gitu cara mulainya. Nah tapi kalau tips-tips yang tadi aku bagiin, lebih rekomennya kalau itu dilakukan jadi habit gitu, dibandingkan kayak ini kayaknya nggak berhasil nih gitu, makanya direkomend untuk coba nulis atau coba meditasi, baru coba sekali tapi gak ngerasa manfaatnya, aku nggak mau lagi gitu. Nah karena memang efeknya mungkin akan lebih terasa kalau dilakuinnya lebih rutin gitu sebagai habit. Aku biasanya nyalaninnya pagi sih gitu, kalau sebelum misalnya kita bangun tidur, sebelum kita mulai aktivitas kita, sebelum kita ngecek notif kita gitu, kita boleh meditasi dulu sejenak, terus habis itu baru mulai kegiatan kita. Atau kalau mau malam silahkan, tapi kalau malam sih takutnya tiduran ya kecuali kalau memang tujuannya emang pengen relax buat tidur gitu silahkan. Karena aku juga kalau meditasi malam suka tiduran ya gitu, jadi silahkan mau kapan juga nggak apa-apa. Nah tapi nggak butuh waktu lama kok, kayak cuma 10 menit aja gitu sehari. Dari 24 jam kita 10 menit tuh kayaknya nggak seberapa nggak sih gitu, tapi kita bisa rasain manfaatnya gitu. Jadi mungkin bisa dicoba sih kalau teman-teman yang ada yang punya kecemasan untuk coba relax gitu. Persiapkan aja sebelum menghadapi hal yang jadi ketakutan atau kecemasan kita. Itu kayak misalnya nih, kita kayak ngobrol dikit kali ya, soal kan kecemasan itu kan wajar. Kayak apa sih kecemasan kita masing-masing gitu kan, jadi biar ngerasa kalau psikolog itu juga manusia gitu ya. Aku pun juga maksudnya orangnya pencemas ya, kalau dibilang orangnya cemas atau enggak gitu, aku tuh masuk pencemas gitu, tapi jadi psikolog gitu kan, bisa tuh gitu kan. Jadi aku kayak termasuk yang cemas itu kayak misalnya harus present atau kayak harus ngomong di panggung, atau aku takut gitu. Berarti begini takut? Gemeter gitu ya. Tapi aku tahu gitu kalau aku tipenya kayak orangnya nggak terlalu suka yang jadi pusat perhatian gitu. Nah ketika aku tahu itu, aku jadi prepare di awal gitu, kayak misalnya kalau presentasi aku mungkin latihan dulu, atau mungkin aku bikin skripnya dulu gitu. Jadi aku ketika udah waktunya untuk perform atau untuk ngelakuin hal yang aku cemaskan, aku udah lebih prepare gitu. Nah sama halnya kayak teman-teman, kalau misalnya punya ketakutan untuk presentasi atau public speaking, ya boleh prepare-nya lebih mantap lagi gitu, biar nanti di hari haknya atau ketika harus tampil udah lebih bisa maksimal gitu. Karena ya bayangin aja gitu, misalnya gak prepare,
atau datang telat gitu kan, jadinya makin buyar lah semua gitu. Jadi sebenarnya anxiety itu bisa di manage juga kok gitu, asal kita tahu triggernya itu apa sih gitu, dan mungkin kita coba untuk melakukan hal-hal yang bisa ngebantu ngurangin si anxiety tadi gitu. Wow, itu bagus banget sih. Tapi pada intinya kita harus punya cara pandang di mana kesusahan sehari itu cukup untuk sehari aja gitu ya. Jadi jangan, nggak usah mikir terlalu jauh yang sesuatu yang nggak bisa kita jangkau, sesuatu yang belum ada sama sekali, lalu kita udah takutkan itu bener-bener wasting our time, wasting our energy gitu ya. Dan ada hal-hal yang bisa kita manage ketika kita mencemaskan sesuatu. Itu aku baru tahu sih, bahwa kalau misalnya kecemasan itu bisa di-manage, itu aku baru tahu. Dan tadi aku dapat satu poin yang bagus, bahwa kalau misalnya kita mau presentasi gitu, terus kita cemas, kita harus berlatih lebih lagi untuk mengurangi kecemasan di hari H. Itu bagus banget sih. Jadi practice makes perfect gitu ya. Benar-benar gitu, karena wajar sih, maksudnya kayak penyanyi atau mungkin artis terkenal yang kita tahu gitu, yang artinya udah manggung di berapa ribu panggung yang penontonnya ratusan ribu, dia walaupun sudah berkali-kali perform dan udah terbiasa untuk perform, pasti setiap mau nyanyi atau setiap mau ke panggung ada rasa deg-degan, ada rasa nervous kan. Dan itu jadi ngebuat dia lebih alert, lebih aware aja kalau ini tuh dia mau tampil yang terbaik gitu, dan ya udah perform lebih maksimal dibandingkan cuek gitu. Jadi sebenarnya cemas itu ngebuat kita lebih alert juga gitu, dan cemas itu tandanya kalau kita emang peduli juga sama apa yang mau kita lakukan gitu. Karena kalau misalnya kita cuek kan berarti ya udah kita bodo amat kan, kayak tadi tuh kayak ya udah mau hasilnya apa juga bodo amat gitu. Tapi kalau misalnya berlebihan baru itu yang nggak adaptif atau yang perlu untuk dibantu gitu. Tapi tahap apa sih yang membuat seseorang itu misalnya cemas gitu, dan dia ini adalah tahap yang dia harus ke psikolog, dia harus cari bantuan gitu. Ini seperti apa anxiety disorder-nya itu? Iya. Nah, jadi kalau tanda orang cemas tuh kayak apa sih gitu. Nah, mungkin dari segi fisik dulu gitu, kita kategoriin beberapa ya. Dari fisiknya mungkin dia berkeringat, atau mungkin dia deg-degan, jantungnya berdebar lebih kencang gitu. Lalu mungkin ada sakit kepala, sakit perut gitu ya. Nah, kalau dari segi kognitifnya mungkin susah konsentrasi gitu, nggak bisa fokus. Terus dari perilakunya juga mungkin avoidance, jadinya yaudah aku mau mengelak aja deh gitu, nggak mau untuk menghadapi masalahnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah sampai ini kan masih anxiety biasa ya, tapi kalau yang anxiety disorder itu udah sampai misalnya gak bisa tidurnya berkepanjangan, terus mungkin dari pola makan, pola tidurnya juga terganggu. Lalu juga yang paling penting adalah mengganggu fungsinya sehari-hari gitu. Kayak misalnya aku nih gitu, sebagai psikolog misalnya biasanya ketemu klien. Nah tapi ketika aku punya anxiety disorder, aku sampai benar-benar nggak bisa gitu untuk berfungsi sehari-hari gitu. Kayak misalnya mau bangun itu males gitu, atau mau perhatikan diri sendiri, kebersihan diri sendiri aja males gitu. Jadi udah ngeganggu fungsi kita sehari-hari gitu. Dan atau cemasnya itu membuat kita jadi nggak optimal. Kayak misalnya harusnya kita pede gitu, atau kita bisa melakukan tugas kita, fungsi kita sehari-hari, karena cemas jadi kita mungkin menghindar atau mungkin kita nggak ngelakuin itu gitu sih. Dan lihat dari jangka waktunya juga, dari intensitasnya juga, dan dampaknya apa gitu. Jadi memang kalau untuk menentukan kita tuh anxiety disorder atau enggak, perlu bantuan sih profesional gitu. Karena nggak bisa dengan kita lihat informasi dari internet doang, atau kita pun juga mendiagnosa bukan hanya oh A ada, B ada gitu, kayak gitu. Tapi kita mau ngelihat kira-kira gimana sih dari fungsi sehari-harinya udah terganggu atau enggak gitu. Berarti Kak Evi, kalau aku quotes tadi kata-katanya Kak Evi yang di depan, tadi Kak Evi kan sempat mention kalau anxiety disorder atau kecemasan yang bukan disorder ya, itu sebenarnya bisa sembuh, ya kan gitu. Kabar baik ini ya, berarti ada bisa sembuh. Tidak selalu, tidak selamanya ada di dirimu gitu. Nah, bagaimana caranya supaya bisa sembuh dan berapa lama? Oke, mungkin kita bilangnya lebih bukan sembuh ya, tapi
berkurang intensitasnya gitu. Kayak misalnya nih, kalau ada seorang yang sedang anxiety, saya tadi orang yang tadi temu lu di pinggir jalan gitu kan, kira-kira anxiety-nya itu berapa gitu, mungkin dari 0 sampai 10, 10 dia. Lalu ketika dia menerima treatment, ketika dia coba untuk mengatasi kecemasannya, tanya lagi, oh anxiety-nya udah berkurang jadi 5 gitu misalnya, itu pun udah improvement, itu pun udah perubahan. Artinya kita nggak harus sampai 0 gitu misalnya, karena kan dari 10 ke 0 jauh ya, mungkin butuh waktu juga. Kita lebih mencarinya atau berusahanya adalah gimana sampai anxiety-nya itu nggak mengganggu fungsi sehari-hari. Artinya kalau memang kerja, kalau memang kuliah itu tetap bisa ngelakuin fungsinya terlepas dari anxiety-nya itu gitu. Karena kan kalau tadi sampai disorder itu yang udah nggak ini lagi kan, udah nggak efektif lagi, udah nggak yang bisa mengerjakan pekerjaannya atau mungkin tanggung jawabnya dengan optimal atau dengan kalau perlu optimal deh, kayak dengan normal aja tuh udah susah gitu. Nah gimana caranya kita menurunkan si levelnya itu sampai dia udah bisa take care of themselves lagi gitu. Di situ sih. Jadi karena anxiety itu juga kita nggak bisa lihat ya, maksudnya bukan kayak luka gitu. Kalau luka udah sembuh, udah total nih sembuhnya. Nah jadi kita kasih skala kira-kira anxiety-nya ini udah berapa, dan kira-kira dengan anxiety segitu dia udah bisa berfungsi nggak gitu. Kalau misalnya udah ya udah gitu, artinya ya dia bisa balik lagi gitu ke masyarakat, balik lagi ke komunitasnya untuk perform sesuai dengan tanggung jawabnya dia gitu. Nah kalau aku bahas dikit tentang tadi, sebenarnya anxiety disorder itu bisa bukan sembuh ya, bisa hilang atau enggak sih. Nah ketika psikolog memberikan diagnosa nih, kayak kayaknya kamu ini deh, kalau kita dari pemeriksaan mengarahnya ke anxiety disorder gitu. Kalau dari gejalanya ini udah kita ngeliat semuanya ada, dan kalau dari observasi dari kita ngobrol juga kayaknya anxiety disorder nih gitu. Tapi kan abis itu kan kita ngasih treatment ya, kita ngasih psikoterapi atau mungkin ada sesuatu yang kita berikan sesi supaya si anxiety-nya itu berkurang. Nah ketika dia udah berhasil terapinya, ya berarti kan dia udah nggak anxiety disorder lagi gitu. Jadi itu lebih ke label untuk dalam kondisi itu. Jadi kalau misalnya dia udah nggak anxiety tinggi lagi, berarti dia udah nggak anxiety disorder lagi gitu. Gitu. Jadi aku juga berharap gitu ya, kalau misalnya ada yang pernah dapat diagnosa anxiety disorder, kalau memang sekarang udah lagi nggak cemas tinggi, berarti nggak anxiety dong. Maksudnya nggak harus bilang kalau aku tuh anxiety disorder, karena kadang-kadang label itu tuh atau diagnosa itu membuat kita tuh jadi ngerasa aku memang punya anxiety gitu, kayaknya semua hidup nih anxiety aku disorder gitu, padahal sebenarnya enggak juga gitu. Kalau memang udah nggak mengganggu ya itu udah bukan disorder lagi. Disorder itu kan penyimpangan ya, maksudnya ada yang mengganggu. Kalau merasa udah nggak mengganggu ya silahkan gitu, nggak apa-apa, artinya bisa di manage gitu. Jadi anxiety ini kenapa kita bahas hari ini, karena kan common ya, karena banyak orang yang mengalami gitu, dan artinya nggak cuma 1-2 orang, tapi mungkin dalam jumlah banyak. Nah anxiety ini tuh nggak menghalangi kita tuh untuk jadi berkarya apapun gitu yang kita pengen gitu. Kayak aku misalnya orangnya cemas juga, tapi bisa jadi psikolog gitu. Ya tadi juga mungkin ada kecemasan, tapi bisa bekerja di bidangnya masing-masing gitu. Jadi yang menurut aku baik untuk kita tahu cara manage-nya aja gitu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang kayaknya memungkinkan untuk memunculkan si anxiety-nya itu, kita bisa siap-siap nih gitu. Wow, itu bagus banget, dan itu sebuah kabar baik yang memang kalian semua harus tahu gitu, bahwa anxiety disorder itu bukan sesuatu yang seumur hidup, tapi itu bisa berkurang ya, dan itu bisa tidak kambuh ya, atau do I wrong? Bisa apa ya, kayak recurrent gitu nggak sih, kayak balik lagi gitu. Iya, bisa kembali menjadi normal lagi asal kita memanage itu dengan baik. Dan kalau misalnya kalian tidak bisa kesulitan memanage hal itu, kalian boleh banget cari bantuan profesional gitu. Dan sepertinya lebih baik cari bantuan profesional gitu ya Kak Evi. Nah, dan aku kayak amazed banget sama pembicaraan kita hari ini karena sangat edukatif gitu, dan aku rasa bukan cuma aku saja yang benar-benar tidak tahu tentang anxiety. Dan hari ini aku jadi tahu, kalian pasti banyak yang belajar juga dan akhirnya tahu apa itu anxiety disorder dan bagaimana cara mengatasinya. Dan Kak Evi, thank you so much. Thank you juga. Boleh Kak Evi, sebelum kita berpisah, bisa gitu. kasih bisa kasih 1-2 patah kata untuk teman bicara gitu yang menonton hari ini,
Silakan Kak Evi. Apa ya, mungkin buat teman-teman yang mungkin lagi mempertimbangkan aku mau ke psikolog atau enggak ya gitu, menurut aku silakan banget sih, karena balik lagi kayak aku mencoba untuk bilang ke semua teman-teman kalau ke psikolog itu belum, nggak harus kok yang masalahnya sampai berat dulu gitu. Kalau misalnya kita bisa temuin di awal atau mungkin sebelum masalahnya itu berkembang jadi lebih besar, akan lebih baik untuk kita belajar gitu, untuk kita kayak tahu nih kita sedang punya masalah apa dan apa yang bisa dilakukan gitu. Dan soal anxiety sendiri, karena kita ngomongin soal anxiety hari ini gitu, mungkin anxiety itu bukan sesuatu yang kayak bisa hilang sepenuhnya gitu, artinya kita nggak bisa nyulap terus habis itu hidupnya sama sekali lepas dari anxiety, sama kayak stres tadi gitu. Walaupun kita udah coba manage, mungkin ada aja waktu-waktu yang kita muncul lagi anxiety-nya, atau mungkin sesuatu yang kita nggak bisa bantu diri kita sendiri gitu. Jadi it's okay untuk kita minta bantuan. Kayak aku pun juga, kalau misalnya aku dalam misalnya mengalami suatu gangguan atau mungkin suatu hal yang berat, aku juga akan cari bantuan gitu. Jadi yang penting kita tahu aja kapan kita bisa mengatasi itu sendiri, kapan kita bisa minta bantuan ke orang lain sih gitu. So intinya it's okay ya untuk cari bantuan gitu, karena kita ini makhluk sosial gitu, nggak bisa sendiri. Jadi kalian juga harus tahu bahwa kalian tidak sendiri. Benar. Thank you untuk hari ini pembicaraannya. Semoga Kak Evi dilancarkan semua pekerjaannya, apalagi di bidang psikolog ya. Semoga semakin banyak orang yang bisa Kak Evi bantu untuk pulih dari masalah kesehatan mentalnya gitu. Dan begitu saja teman-teman, podcast hari ini bersama dengan Kak Evi. Semoga kalian bisa semakin baik kesehatan mental, semakin optimal, semakin maksimal, karena kita semua berhak untuk menjadi lebih baik ya. Dan don't forget to engage with us dengan cara subscribe, like, comment, dan share podcast ini ke teman kamu yang membutuhkan. Siapa tahu mereka juga sedang membutuhkan pembahasan tentang anxiety. Dan ke depan kita akan membahas banyak hal yang pastinya berhubungan dengan psikologi. Begitu saja teman-teman, terima kasih dan see you. See you.